Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Ini udah semua ngumpul atau sebentar saya Masih cek. ada yang belum join Pak? Jadi ya udah deh, 5 menit lagi ya kita Oke mulai. Pak.
Oke, selamat pagi semua. Saya harap semuanya udah kumpul di sini dan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Pagi, Pak. Bentar. Kita akan absen terlebih dahulu ya. Oke, sekarang tanggal 22. 21. Sorry, maaf. 21. Alfata Wibisono. Hadir, Pak. Alsyah. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Oke. Pak. Hadir ya. Andrian. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Delia. Hadir, Pak. Fania. 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 Oke. Kenapa? Saya putus-putus. Oh, hadir. Oke. Jalu. Hadir, Pak. Oke. Lukman. Kemana sih Lukman? Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Muhammad Hikmal. Hadir, Pak. Putri Awalia. Hadir, Pak. Masa si Putri Awalia ini? Oke. Syala Fatihah Fikri. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum di absen? Oke, saya gini nggak enak badan nih, maaf. Oke. Kita bahas sedikit. Tugasnya gimana? Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Saya lihat pada bisa kerjain semua. Tapi kalau ada yang mau bertanya, monggo, dipersilakan. Sebentar. Ini basis data udah saya bahas gak sih? Oh, baru sekilas ya kemarin ya? Baru sekilas, Pak. Iya, sekilas. Saya ingat sekilas. Oke, sebelum ke sini mending kita ke sini dulu SMPP. Ini yang lain kerjain nih. Seandainya kalian bingung cara installernya ada di sini. Sebenarnya saya malas jelasin ini kenapa? Karena anak SMP aja disuruh install SMPP pasti bisa. Ya, tapi nggak apa-apa. Sekilas saja. Ini tugas yang kalian kerjakan. Ya, jadi SMPP itu apa? Dia sebuah paket bundle sebenarnya. Ya, yang open source di dalamnya itu udah ada web server, terus ada file sharing, ya, entah terus udah ada juga web servernya biasanya Apache, udah ada juga database-nya dia bisa pakai MySQL. Nah, untuk MySQL ini sebenarnya udah berganti nama sekarang. Sejak 2 tahun lalu itu udah diakuisisi MySQL oleh satu platform disebut namanya MariaDB. Ya, itu kenapa kalau kalian install MySQL, saya MySQL pasti websitenya ke MariaDB. Kita baca-baca aja lah.
Ya, ada itu. Nah, terus iya SMPP ini by design sebenarnya untuk dibuat untuk pemrograman bahasa PHP. Ya, kayak untuk platform Windows ya, dengan sistem operasi Windows XP sebenarnya whatever, mau Windows XP kayak mau Linux kayak Linux cuma beda di sebenarnya apa sama aja sih. Grafikalnya kalau even sama macOS saja next doang ya. Sama di kalian installnya pakai metode GUI. Apa itu GUI? Graphical User Interface. Ya. Jadi kalian download dulu SMPP-nya berdasarkan platform operating system yang kalian punya. Ya, download, habis di-download, diklik aja double 2 kali, langsung pilih language. Ya. Ini pada dasar sama aja, cuma beda grafiknya doang. Ya. Terus habis itu next aja. Tadi tentukan lokasi mau di mana, by default sudah ada. Kalau di Windows kan di C. Nah, kalau di kalau di Linux di Sys etc. Ya. Karena dia basisnya di services. Ini dia. Nah, ini kalau dia bakal nanya kalau misalnya saya mau jadiin Apache itu sebagai apa misalnya startup OS atau mau jadiin desktop icon ya, dan service apa aja yang mau diinstal. Saya cuma butuh web server doang atau butuh database doang dan semacamnya ya. Kemudian habis itu next, kemudian dia akan proses instalasi dan oke, kemudian langsung go to control panelnya si SMPP ya. Nah, ini dia. Ini udah nggak ada lagi nih memory Tomcat nih, memory Tomcat. Nah, biasanya defaultnya 3 ini nih. FJ ini file sharing, MySQL ini database, Apache ini web server. Harusnya untuk semester 4 udah tahu ya apa itu web server, apa itu database, apa itu file sharing. Oke, jadi file sharing itu nggak mesti File ya, banyak platform aplikasi-aplikasi file sharing ya, jadi jangan membatasi pemahaman kalian sebentar. Lagi ini dia basis data. Ini yang kita jelaskan ini sebenarnya udah sampai ke pertemuan kelima nih. Jadi saya sengaja cepat, lebih baik saya kasih materi terus, nggak apa-apa bahas pertemuan ke depannya. In case ya ada acara atau sakit apa acara, karena kan mau bulan Ramadan ya, banyak mau pulang kampung mau kemana. Nah, lebih bagus saya hajar di sini gitu loh. Oke. Tapi kalau UTS itu berarti di pertemuan 8. Kalau sekarang sebentar saya hitung dulu ya. Saya bawa ingat lagi. Nih di sini nih UTS nih. Berarti ini aja sekarang aja nih minggu depan udah dimasuk April kan? April. Oh, berarti UTS kemungkinan di awal atau di akhir di awal Mei kayak. Awal bulan Mei. Ya deket-deket mau ya deket-deket hampir mau lebaran gitu. Tapi apa udah lebaran udah lebaran, setelah lebaran kayak. Setelah libur lebaran langsung UTS. Ya. Berarti ada kemungkinan kalian tuh di pertemuan 6 atau 7 kemungkinan ada acara ya kan? Jadi saya hajar aja di sini. Oke ya. Itu pertanyaannya kenapa saya ngebut. Dan menurut saya materi yang sekarang untuk sampai pertemuan ke-7 itu simpel-simpel.
menurut saya. Ya. Dan harusnya bisa lah. Oke, kita ngomong basis data ini sebenarnya udah saya slide-nya beda. Slide-nya berbeda dengan dengan pertemuan yang lalu. Tapi konsepnya sama, basis data. Basis data itu apa? Kumpulan dari beberapa macam data. Ya. Nah, oke. Ini saya next saja. Ya. Ini pengertian tentang konsep dasar basis data. Ya. Pada dasarnya data itu diperlukan untuk mendapatkan sebuah informasi, betul? Nah, yang nanti akan digunakan oleh orang, human, hanya manusia yang bisa menggunakan itu, ya, bukan sistem. Ya, sistem mengelola, tapi yang membuat data itu menjadi berarti ya manusia, jadi sebuah informasi, ya. Kemudian, nah di sini dia bilang nih si Jeff L. Wheaton Wheaton ini bilang sistem informasi ada pengolahan data. Orang pengguna proses teknologi informasi berinteraksi mengumpulkan, proses menyimpan dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Ini nggak ada yang salah yang bagian dia bilang, tapi yang menarik adalah ada kata pengolahan data. Ya, pengolahan data terhadap sebuah sistem informasi. Nah, kenapa? Yang tadi saya bilang, sebuah data itu harus dikelola dulu untuk menjadi sebuah informasi. Dikelola. Nah, proses pengelolaan tersebut disebut sistem informasi. Oke. Nah, ini general proses, ya, general proses dari sebuah data. Ada proses input, ada proses hasil inputan, terus ada proses ada keluaran atau outputan dari setelah diproses, ya, dan berupa informasi. Oke. Nah, ini pengertian singkat tentang definisi basis data, nanti bisa dibaca, ya. Saya next saja. Oke. Nah, jadi intinya kalau saya menyimpulkan basis data itu apa? Basis data itu bisa kita definisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan. Ya. Kenapa saya berhubungan? Yang pernah saya ungkapkan terlebih dahulu, di dalam basis data itu ada berbagai macam informasi. Misalnya kita buat sistem informasi kampus. Ya, kita buat sistem informasi kampus, otomatis ada informasi tentang data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan sebagainya. Nah, itu saling bersinambungan atau berhubungan antara satu informasi yang lain dengan yang lain di dalam sebuah basis data, ya, atau di dalam sebuah manajemen, di dalam semua sistem informasi, ya. Nah, kemudian itu disimpan di dalam apa? Di dalam database, ya, dengan minimum redundancy. Nah, artinya minimum, kenapa harus ada kata minimum redundancy? Ketika kita menyimpan data di dalam sebuah database, kita harus menyiapkan backup-nya atau segala kemungkinan jika terjadi worst case. Worst case itu apa? Hal-hal buruk. Misalnya itu terjadi kebakaran di dalam data center, atau katakanlah human error. Dia lagi jalanin query, ya, dia ada di DBE fresh grade, kayak contohnya amit-amit lah, saya ada orang fresh grade jadi DBA, jalanin query-nya salah, malah dipakai komen drop, saya drop database atau drop table, habis. Nah, itulah makanya
ada dibilang dengan minimum redundancy. Nah, artinya ada backup juga. Bahkan sampai se-ekstrem misalnya jalur menuju database itu sendiri dibuat redundancy. Jalur contohnya apa? Contohnya kalau kita pakai network, ya kita pakai 2 jalur. Misalnya dibuat 2 kaki uplink-nya, atau katakanlah kita buat database-nya itu saling sinkronisasi antara data center A dengan DRC, ya. DRC itu apa? Itu biasanya backup dari DC. Kalau DC-nya kebakaran, masih ada DRC. Jadi ada istilahnya nanti namanya business continuous planning. Itu nanti kalian akan pelajari ketika udah masuk di dunia kerja, atau lebih tepatnya di S2. Nah, itu nanti pelajaran business planning, di mana strategi-strategi apa yang akan dibuat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisnis tetap jalan terus. Contohnya ATM tetap jalan terus 24 jam, internet jalan terus 24 jam. Itu pasti ada caranya. Nggak mungkin cuma satu server doang. Banyak ribuan. Bukan hanya server doang, networknya juga. Semuanya. Nah, itu makanya, tapi di sini dibatasi dengan kata minimum redundancy, karena redundancy itu depend dari developer yang membuat. Ya. Kemudian basis data itu balik lagi, dia itu untuk melayani sebuah aplikasi. Ya, fungsi dari basis data itu balik lagi untuk melayani sebuah aplikasi, katakanlah aplikasi misalnya food and beverage di kafe, di makanan gitu. Banyak. Nah, itu. Atau aplikasi e-commerce sekarang. Macam-macam. Nah, ini ada contoh dari perbedaan antara basis data dengan pemrosesan file secara tradisional. Ya. Pada dasarnya di sini kita sudah sama-sama tahu pemrosesan file tradisional itu seperti apa. Enggak, ya salah satunya manual ya, bisa jadi itu tradisional manual. Jadi diinput bisa di paper, di kertas, atau diinput di Excel. Ya. Jadi manual ini bukan berarti harus di kertas, bisa jadi diinput di Microsoft Excel. Ya. Itu cuman beda fisiknya doang, satu digital, satu masih bukan digital. Ya. Nah, itu satu tradisional. Jadi proses pengisian datanya pun itu dia masih sangat tradisional, yang tadi saya bilang, entah di input di Excel ataupun di paper. Nah, terkadang hal ini bisa buat masalah. Ya, kenapa? Karena otomatis yang melakukan inputan itu kan human, orang. Ya, kalau orang itu bisa inputnya salah atau terjadi yang disebut dengan duplikat. Ya, duplikat. Nah, untuk mencegah itu diperlukan sebuah sistem. Ya, sebuah sistem. Nah, inilah yang tidak dipunyai oleh sebuah pemrosesan file tradisional. Dia nggak ada sistem. Jadi ketika inputnya udah duplikat gitu, atau input namanya salah, misalnya ya, input namanya misalnya, contohnya saya kasih contoh, misalnya ini dari perpustakaan. Nah, biasanya kalau perpustakaan itu kalau tradisional namanya Andi misalnya Andi W. Nah, dia salah tulis namanya jadi Andi G, Andi I. Nah, itu bisa terjadi kalau di di tradisional di input. Tapi kalau dia input di dalam sebuah
basis data, ketika dia ketik namanya Andy W dan dia tidak langsung dia by default ketika dia tekan enter itu langsung ada namanya. Oh, Andy W tinggal di sini, umurnya segini, dia udah melakukan peminjaman beberapa kali atau ada buku yang belum dibalikkan, sama dia mau bisa membalikkan bukunya dia nggak bisa minjam. Nah, semacam itu. Ya. Itu. Kemudian yang paling sangat membantu itu proses pencarian data ya. Kalau tradisional agak ribet. Kalau yang udah ada basis data atau application basis datanya lebih cepat. Ya, otomatis aplikasi pun akan lebih cepat memprosesnya dengan adanya basis data. Nah, terus ini oke. Verifikasi diri dari kemampuan program aplikasi file data, prosedur mengerjakan suatu proses atau fungsi. Nah, di dalam sebuah database itu ada nama istilah prosedur. Nanti kalian bahas basis data. Ya, lebih lanjut. Nah, prosedur itu apa? Itu berupa kumpulan. Ya, kumpulan action yang harus dilakukan. Ya, dengan ketentuan. Nah, ketiga, setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan proses tradisional khusus beroperasi pada file data yang dibuat spesifik untuk aplikasi itu. Ya, contohnya itu adalah CCTV. Ya, CCTV hanya bisa memproses sebuah file, yaitu apa? File gambar atau pada dasarnya ini gambar ya. Gambar yang di saat sepersekian milisecond di capture jadi sebuah video. Ya. Dia hanya bisa memproses file yang sifatnya misalnya MP4 katakanlah video. Ya, pokoknya yang basis datanya berupa video. Ya. Nah, kemudian lebih ekstrim lagi nanti sampai di size-nya. Ya, jadi satu frame dia nyimpan biasanya kalau CCTV, kalau kalian punya CCTV, dia itu simpannya kan per frame itu sebenarnya, per frame. Jadi per frame itu berapa size-nya, berapa KB atau berapa mega yang disimpan. Jadi bukan berarti dia nggak per frame. Kalau per frame itu misalnya satu frame itu berapa GB ya udah di situ dia. Gitu. Nah, antar file data di dalam satu aplikasi atau antar aplikasi tidak ada hubungan pada memori data device. Nah, antar file data itu kalau tradisional bukan tidak ada hubungan. Bisa aja ada hubungan, tapi tidak ada yang menghubungkan. Ya, karena tidak ada sebuah sistem. Ya, itu kalau tradisional. Jadi, contohnya, kalau dia bukan tradisional, misalnya dia pakai basis data database SQL, kan yang menghubungkannya apa? Yang menghubungkannya itu ada primary key. Ya. Primary key dengan primary key yang lain. Antara satu table dan table yang lain. Itu yang menghubungkan. Nah, sedangkan kalau tradisional, tidak ada yang menghubungkan. Yang menghubungkannya itu cuma siapa? Yang orang yang nulis doang. Orang yang tahu di otaknya. Oh, ini misalnya ini keterkaitan dengan bank data penjualan, table penjualan. Nah, itu kan yang bisa menghubungkan apa coba? Si orang yang nulis input manual di Excel. Hanya dia yang bisa baca, tapi tidak ada sistemnya. Nah, kalau pakai basis data, aplikasi database yang menghubungkan itu primary key.
gitu. Nah ini contohnya ini ya, pemrosesan file tradisional antara aplikasi akademik dengan aplikasi keuangan. Ya. Nanti ini data ini, nanti kalau ketika kita bahas data ada nanti data warehouse, nanti digabungkan lagi data-datanya. Oke. Nah, ini keterbatasan atau kekurangan dari pemrosesan file tradisional. Yang pertama, data menjadi terpisah atau terisolasi. Udah pasti karena inputnya manual, tidak ada yang menghubungkan. Ya kan, kecuali yang orang yang buat yang tahu. Munculnya redundancy data. Betul. Otomatis ketika input manusia atau tidak ada sistem di dalamnya yang buat ngecek apakah ada duplikat data atau tidak, maka akan terjadi munculnya duplikat data. Ya, berpotensi terjadi inkonsistensi data. Ini saling keterkaitan. Ya. Inkonsistensi data artinya bisa jadi diinput 2 kali atau data misalnya data penjualan dia tulis lagi di situ namanya misalnya di tabel data penjualan ada nama Dani W. Nah di tabel customer ada namanya Dani T. Jadi ada inkonsistensi. Padahal alamatnya itu sama, alamat rumahnya sama, tanggal lahirnya sama. Hanya namanya doang tiba-tiba salah input. Ya itu makanya maksud inkonsistensi data. Itu kalau kemudian tradisional muncul data yang membingungkan, ya itu sering betul. Program aplikasi tergantung pada format. Betul, Surf menyajikan objek data yang kompleks. Iya betul, kalau udah kompleks ya nggak bisa udah pasti. Nah, kesimpulan dengan keterbatasan tersebut, pemrosesan file tradisional kurang mempunyai kelulusan dan tidak mendukung pemakaian data sharing. Betul, kalau proses data tradisional itu mau di-sharing bagaimana sekarang pertanyaannya? Inputnya di manual. Otomatis kalau mau sharing, misalnya even dia mau sharing data katakan saya input di Excel, saya mau sharing, ada aplikasi, saya butuh aplikasi kan yang buat sharingnya. Ya either pasti sharingnya manual, sharingnya pakai misalnya saya mau aplikasi keuangan sama aplikasi akademik terhadap tabel mahasiswanya saya input di Excel. Ya. Excel katakanlah dia nggak punya database. Nah, si aplikasi keuangan mau pakai tadi data mahasiswa. Hal yang dilakukan apa coba? Nggak bisa di-sharing datanya, mau nggak mau dia harus copy benar-benar data Excel-nya dimasukin ke dalam aplikasi. Tapi bukan di-sharing. Nah, kalau di database dia cukup dipanggil aja langsung tabelnya, asalkan dia udah punya keterkaitan atau udah ada primary key yang menghubungkan antara tabel data dengan tabel data mahasiswa atau data pelanggan atau apapun itu di dalam tabel keuangan. Ya, ada primary key yang menghubungkan mereka berdua. Selama itu masih ada, otomatis itu bisa di-sharing. Ya, secara langsung bisa. Karena ada yang menghubungkan. Jadi balik lagi ya. Nah, tidak dapat dilakukan pertukaran data antar aplikasi. Betul, nggak bisa langsung catch up antara aplikasi keuangan dengan aplikasi sistem informasi misalnya. Sistem informasi di TTS dengan data keuangan TTS nggak bisa langsung ngecek kalau nggak ada basis data. Jadi, karena datanya nggak sentral. Jadi dia harus copy dulu datanya, baru bisa. Nah, sehingga untuk mengatasinya dikenakan konsep baru yang disebut basis data. Nah,
Nah, ini dia basis data ya. Kelebihannya menyimpan data yang sama secara berulang. Itu bisa. Tapi nanti ada namanya duplikat, itu nggak bisa. Itu kenapa adanya primary key. Jika data yang diperoleh dari data yang data lain disimpan tersendiri. Oke, ini bisa. Data yang sama disimpan dalam banyak table yang berbeda. Itu pun bisa. Ya, nah, ini berdua ini bisa terjadi. Tapi ini di dalam database ini tidak efisien. Tapi bisa tidak efisien. Ya. Jadi entah ada istilah namanya normalisasi. Ya, entah belajar di mata kuliah database atau basis data. Itu teman saya yang ngajarin. Tunas mertua. Oke, jadi saya nggak mau bahas di sini. Akibat edudensi menyebabkan masa pada waktu boy update dan uang. Nah, kelebihan edudensi menyebabkan waktu membayar pada ruang simpanan bos atau memang tidak sesi data. Nah, betul. Redundancy itu apa? Sekarang pertanyaan saya. Redundancy itu adalah kita menyiapkan cadangan yang sama atau backup yang sama dengan yang aslinya. Jadi pada saat kita melakukan perubahan atau pembaruan di sebuah table 1, katakanlah kita punya dua table 1 sama table 2. Ini sausnya sama karena table 2 itu mereka saling redundancy ibaratnya. Jadi untuk supaya sama antara table 1 sama 2, ya, kita harus memperbarui table 2 juga supaya redundansinya itu saling sinkronis. Nah, itu di dalam sebuah basis data. Nah, waktu dulu sih memang belum bisa, tapi sekarang udah bisa. Ada namanya proses, ada namanya istilahnya cluster database. Mensinkkan data yang dipunya di cluster A dengan di cluster B. Tujuannya apa? Tujuannya untuk business continuous planning. Jadi kalau katakanlah cluster A down, datanya masih ada, data yang sama masih ada. Karena dia di-sync ada yang per 1 menit, ada yang per 5 menit, mungkin ada kehilangan data sekitar ya, tapi masih oke lah data 1 menit 5 menit hilang gitu. Nah, untuk membuat suatu basis data mereka manfaat optimal, suatu inventory harus dibuat, harus dianalisa basis betul. Nah, di dalam basis data itu nggak semua yang tadi saya bilang, semua yang intinya gini, semua data yang masuk di dalam basis data itu bisa jadi data doang, bisa jadi sebuah informasi. Tapi mostly kalau seorang DBA, sebuah data yang udah masuk ke dalam table, mostly itu 80% itu jadi informasi. Ya, gitu. Oke. Nah, ini masuk definisi tentang redundancy. Ya, jadi si MK ini ditulis 2 kali. Ya. Bisa dong. Contohnya ini tentang ini sistem informasi lah, ini contohnya sistem informasi sebuah kampus lah atau apalah ya. Nah, dia ini katakanlah nih A11 itu bisa jadi dong kali sebuah beberapa mahasiswa bisa jadi mengambil mata kuliah yang sama. Make sense dong.
secara real. Nah, jadi nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau ini duplikasi tidak dapat dihindari, betul. Tapi ini pada dasarnya yang dilihat itu bukan dari kode MK, melainkan itu NIM-nya. Nah, si A11 ini, kalau ini A11 inputnya 2 kali nih. Nah, ini ada something wrong nih. Oh, udah begini. Karena ini, bayangin, ini NIM orang yang sama pakai input 2 kali. Nah, ini salah. Ini sebenarnya kalau di database, ini kemungkinan kecil nggak bakal tidak bisa terjadi. Ini ada ibaratnya nanti ketika kita pastikan A11 aja dia langsung nggak bisa. Gitu. Ini nggak usah. Nggak usah entah bingung. Nah, keunggulan dan penggunaan basis data. Jadi ini poin-poinnya ya. Satu, otomatis lebih cepat, mudah, efisien, dan efisiensi dalam penyimpanan. Nah, mostly dia lebih kecil dibandingkan Microsoft Excel ataupun data-data yang lain yang sifatnya digital. Ya. Kemudian adanya redundancy data minimum. Terus adanya konsistensi data. Integrasi data, pemakaian data bersama, menjalankan pembukuan. Ini saya next aja. Ini ya, sama juga mempermudah pengembangan aplikasi, menyediakan antar kebanyakan pengguna, mengembangkan relasi, hubungan antara data dan tabel yang lain, buat otomatis secara integrity data lebih bagus dengan basis data, dan proses recovery basis data pun gampang. Yang pernah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, recovery-nya. Ya, ada proses import kalau kita mau copy datanya, ngambil database-nya, atau kita mau ekspor untuk proses recovery. Tapi kita harus backup dulu, ya. Risiko, ada risikonya mas data. Nah, spesialisasi baru. Nah, ini risikonya kenapa spesialisasi baru? Ketika kita ngomong aplikasi basis data, itu begitu macam bermunculan aplikasi-aplikasi database. Yang familiar mungkin yang kayak dengan Oracle, MySQL, MyDB. Padahal ada banyak yang bermunculan. Qbyte, terus Hadoop, NoSQL, ada lagi database si AWS. Saya lupa lagi nama database si AWS. AWS, ada itu. Ada banyak ya. Nah, terus setup untuk beli sebuah aplikasi basis data atau aplikasi database itu tidak murah, sangat mahal license-nya. Ya. SQL Server contohnya itu mahal banget, Oracle mahal. Ya, perlunya konversi data. Betul. Nah, data yang diperlukan untuk dilakukan konversi apa tuh Bang? Data gambar, data video itu nggak bisa masuk ke dalam sebuah basis data. Dia harus dikonversi. Dikonversi menjadi apa tuh Bang? Entah menjadi binary, entah menjadi sebuah karakter kayak. Nah, itu harus dikonversi.
harus diperlukan backup, otomatis harus sangat perlu meningkatnya kompleksitas data. Nah, data itu kan mengapa meningkatnya kompleksitas data? Data itu data sebuah perusahaan pasti berkembang setiap bulan, setiap tahun itu pasti berkembang. Otomatis tingkat kompleksitas data tersebut pun menjadi lebih kompleks dengan banyaknya data yang masuk. Contohnya, kampus ITTS. Mungkin sekarang dia punya 100 mahasiswa, tapi nggak tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun, bisa jadi 500, bisa jadi 1000, 2000, 3000. Nah, ketika dia punya begitu banyak data, behavior-nya untuk pengelolaan data pun berubah. Behavior-nya pun berubah. Ya, pendekatannya pun berbeda. Aplikasinya pun berbeda ini pakai. Beda. Pemprosesan basis data skala small industri, medium industri, sampai dengan enterprise industri. Enterprise itu large, itu beda. Ya. Nah, basically karena dia berupa digital atau aplikasi, jadi sangat mudah diserang. Ya, tapi itu depend lah, kalau kata saya sih. Ibaratnya kalau kamu punya rumah, ya kalau kamu kasih pagar, nggak kamu kasih pagar, terus nggak pintunya kamu kunci, ya pasti sangat mudah diserang. Jadi ya kamu sebagai yang mempunyai sebuah aplikasi harus aware terhadap security. Ya, contohnya kalian juga harus beli firewall misalnya berapa lapis, harus pakai tunneling kah, harus pakai VPN kah. Orang nggak bisa sembarang masuk dari luar ke dalam, harus pakai VPN, tunneling. Harus pakai IPsec kah, IPDC pakai di encapsulation lagi. Jadi nggak dilempar gitu aja. Nah, gangguan dengan adanya data bersama. Nah, ini ketika bisa terjadi tadi redundancy. Nah, ketika terjadi redundancy, otomatis satu di dalam satu table, karena satu dalam satu table ini berhasil dengan table-table yang lain. Ya, otomatis impact-nya sangat besar. Ya, karena saling berhubungan antara satu table dengan table yang lain. Jadi kalau ada masalah di table yang satu, impact-nya udah kemana-mana itu. Nah, konflik organisasi. Nah, ini saya agak bingung juga definisi konflik organisasi. Itu tergantung kaki seorang database satu mengelola. Nah, oke. Ini nggak usah dikerjain. Oke, sebentar ya. Ini tadi udah. Oke, ini lebih ngomongin terhadap apa yang disebut DBMS. Ya. Database Management System, atau bahasa Indonesianya sistem basis data. Ya. Ya, database management system itu adanya sebuah perangkat lunak, ya, yaitu database, ya, yang mengelola sebuah data. Kedua, sistem tersebut menyusun elemen data di dalam struktur yang tadi didefinisikan sebelumnya memiliki antar. Nah, ini hampir sama ya tentang penjelasan basis data, hanya ketika kita ngomong application perangkat lunaknya antara suatu database dengan database, korelasi dengan database yang lain, antara basis data dengan basis data yang lain, ada disebut namanya database management system. Ya. Nah, jadi yang ada satu atau basis data dengan basis data yang lain. Nah, biasanya ini ketika ngomong sebuah sistem itu ketika antara aplikasi satu mau dengan aplikasi 2
mau menggunakan sebuah data yang sama, otomatis harus ada istilahnya API. Nah, API-nya di-copy untuk menghubungkan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain terhadap data yang tersendiri. Sebentar. Nah, ini saya langsung next saja ya. Nah, ini guys, besar penyederhanaan sistem basis data. Nah, sistem manajemen basis data. Ini tadi saya bilang proses pengaksesan. Nah, komponen basis data itu harus punya hardware yang mumpuni. Ya, jadi nggak sembarang hardware. Jadi hardware database dengan hardware application itu berbeda. Ya. Oke. Nah, misalnya memorinya, hard disknya, otomatis kalau hardware database yang harus cepat itu apa? Hard disknya, kecepatan dari input proses penulisan di hard disk. Itulah yang membedakan komponen server, yang membedakan antara server database dengan server aplikasi. Mostly aplikasi itu memorinya yang gede gitu ya. Tapi nanti kalian akan belajar juga nanti istilah database itu ditulis di memori, ditulis di memori terlebih dahulu, pemprosesnya semuanya di memori, baru ke hard disk. Itu ada istilah database-nya. Namanya apa database apa? Application apa? SAP. Nah, SAP itu begitu. Tapi SAP HANA itu memori servernya itu bisa sampai terabyte. Nah, biasanya kalau udah pakai SAP HANA itu udah workload dari penggunaan database itu sudah tinggi, ya. Jadi dia nggak langsung disimpan di hard disk, disimpan dulu di memori, dikelola di memori sampai di satu titik, katakanlah dia ada satu titik, satu waktu bahwa gue udah harus nyimpan di hard disk nih, recycle-nya udah habis, ya, disimpan di hard disk, baru ditulis ke hard disk. Tujuannya apa? Tujuannya supaya cepat kasih request. Nah, kemudian kedua itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu berpengaruh. Ya, ada dulu, sekarang pun ada istilah namanya sistem operasi, contohnya Sun. Ya, Sun Oracle. Dulu even sebelum diakuisisi dulu Sun Oracle itu, Sun OS itu dipakai untuk semua database yang Oracle. Kenapa? Karena pada dasarnya Sun OS itu dibuat khusus untuk database. Makanya ada istilah dulu itu namanya Sun Database. Nah, sekarang itu udah nggak laku lagi itu. Jadi ada hardware-nya itu sendiri, itu udah nggak laku lagi. Oracle ganti namanya sistem operasi jadi sebut dengan nama Oracle VM. Nah, itu lebih simpel lagi. Ya, dia udah nggak mesti harus di server-server
Yang khusus dia di server x86 aja Intel base bisa. Gitu. Ya. Nah, sistem operasi itu contohnya ya Windows, Linux, Windows ada banyak, Windows NT zaman dulu itu mah. Windows 2016, ya, Windows 7, macam lah ya. Mostly sih database sih yang ya paling Windows Server lah. Itu pun pakainya SQL Server. Tapi kalau udah Oracle database-nya pasti pakainya Red Hat atau CentOS yang kamu free. Ya. Oke, selanjut. Yang ketiga itu harus software basis data itu sendiri atau database-nya itu sendiri. Mau apa? Nah, nanti begitu banyaknya software database, seorang DBA harus mampu mengkategorikan industrinya atau company-nya itu cocok mau pakai aplikasi database apa. Jadi pada garis besarnya database itu ada dua, database relational database, software aplikasi yang menggunakan relational database, yang kedua irrelational database. Nah, itu disebut namanya NoSQL. Nah, relational database itu agak berbeda sedikit dengan relational database. Jadi kalau NoSQL itu jadi nggak ada keterkaitan antara satu database yang lain dengan database yang lain. Itu non-relational database atau NoSQL. Lebih cepat. Karena ketika dia butuh sesuatu, dia nggak usah ngecek kemana-mana. Dia langsung ngecek aja ke table itu. Ketika dia jalan query, dia langsung ngecek aja ke table satu table, dia langsung tembak. Karena table itu nggak punya keterkaitan atau database satu nggak punya keterkaitan, ya itu namanya NoSQL. Ya, so DBA harus mampu nanti. 4, sistem pengelolaan basis data database management system. Ya, database management system ini contohnya ya, ini contohnya sama juga sih software database yang kayak ini sama aja antara 3 dan 4. Ya, ini software lama nih di DBS3, ya, Fogboss, Microsoft Excel, Boolean Paradox. Ini ya ampun Tuhan Yesus, ini Boolean Interbase, ini software lama nih dari sini DBS3 ini sampai Boolean Interbase, nggak usah pelajarin, cukup tahu aja. Yang pelajarin itu ini Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, MySQL. Itu cukup. Gak usah pelajarin yang ini. Yang menariknya database ketika kalian belajar satu database sendiri, satu database manajemen sistem, aplikasi manajemen, otomatis kalian udah belajar 80% dari behavior aplikasi database yang lain. 80%. Ya, jadi cukup dari satu, sisanya kalau ada database yang lain nggak begitu sulit lah catch up-nya. Makanya user. Yang kelima, yang paling penting ada user tersebut yang harus bisa pakai dan dikategorikan ada 3 kategori, yaitu 1 pemegang aplikasi, kedua pengguna akhir, ketiga administrator atau DBA itu tersendiri. Pemegang aplikasi ya user yang megang aplikasinya, gitu, yang nulis ke dalam database. Aplikasi kan nulis ke dalam database dong, ya kan? Nah, kemudian pengguna akhir, pengguna yang berinteraksi dengan sistem dan basis data secara online melalui workstation atau terminal. Nah, pengguna akhir ini contohnya seperti apa? Yaitu DevOps. Nah, sebenarnya DBA ini di kemudian hari ini user-user yang bisa hilang. Karena mostly semua developer, pembuat aplikasi, DevOps itu bisa
pakai database, nggak butuh DBA-an. Makanya kemungkinan DBA ini kedepannya pasti hilang. Gitu. Tapi sekarang masih ada, kemungkinan kedepannya pasti hilang. Karena sekarang database itu udah di satu kesatuan, di satu departemen, kalau di data nggak terpisah. Oke. Komponen basis data itu program aplikasi. Oke, saya lanjut aja deh. Ini susunan tingkat penulisan data ya. Ya dari bit, byte, field. Ya bit-byte ini ya 1010 itu field, terus recording, kemudian ke dalam sebuah file ke dalam sebuah data. Nah, ketika kita ngomong antara satu database lain jadi berupa sistem basis data. Oke. Database language. Nah, ini jadi database language itu ada sama seperti pemrograman misalnya Java, pemrograman PHP, pemrograman HTML, terus .NET. Nah, sama seperti mereka. Basis data juga punya language-nya tersendiri. Ya. Itu language itu apa? Cara memproses sebuah data atau membaca sebuah data dan berinteraksi atau berkomunikasi antara user itu apa sih DBA-nya itu dengan data tersebut. Gimana ngaturnya? Nah, itu Pak. Kalau SQL disebut SQL query, MySQL query, Oracle query, dan sebagainya. Nah, ada dua komponen general di dalam sebuah database language. Ya. Yang pertama itu disebut dengan data definition language. Yang kedua itu data manipulation language. Nah, yang pertama data manipulation language. Yaitu bentuk basis data ya untuk contohnya itu ketika kita mau melakukan penambahan atau penyisipan sebuah basis data ataupun penghapusan dan perubahan. Ya. Itu contohnya kita mau ngedit, modifikasi, intinya itu sih. Ya. Itu masuk ke dalam data manipulation language. Ya. Itu tadi saya udah bilang nih di awal prosedur dan yang prosedur saya udah jelaskan. Jadi intinya kalau data management language, kalau kita mau modification misalnya kalau table itu kita ada komen auto table. Nah itu salah satu contoh sintak untuk data manipulation language. Ada penambahan kan kalau auto table itu atau join. Join juga itu salah satu itu untuk penyisipan atau penggabungan antara table dan table yang lain jadi sebuah view. Join table, nah, gitu-gitulah. Ada dua jenis DBL, ada prosedural, yaitu yang mensyaratkan agar pemakai menentukan data yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Ada juga yang non prosedural, yang pemakai dapat menentukan data yang tidak diinginkan. Jadi di dalam data management language misalnya prosedural, contohnya gue mau nampilin katakanlah misalnya saya punya Alfamart. Saya punya Alfamart, kemudian saya mau menampilkan semua informasi informasi penjualan
hanya penjualan sabun-sabun, ya, entah itu sampo, entah sabun apa kayak, pokoknya sabun-sabun lah ya. Ya, itu ditampilkan berapa banyak sih hari ini penjualan sabun, misalnya sabun Lifebuoy lah, lebih spesifik. Itu otomatis saya harus bikin dulu kan query-nya, prosedurnya seperti apa untuk dapat achievement saya, itu sabun Lifebuoy yang muncul. Data sabun Lifebuoy doang. Nah, itu namanya prosedural. Nah, kalau non prosedural itu sebaliknya, saya mau menampilkan semua sabun selain ya, selain sabun Lifebuoy. Nah, itu non prosedural contohnya. Ini nggak usah lah. Nah, kita langsung praktek sebentar. Ya, praktek sebentar. Saya belum jalanin. Ini saya itu terus sebentar application. Ya, jadi kita buka tadi SMPP kita jalankan web servernya dengan database-nya. Kemudian kita buka web, kita ketikkan localhost, kita masuk ke PHP admin. Nah, ini kita udah masuk ya. Ini saya ada beberapa database. Oh, ini nggak ada. Kosong berarti harusnya saya di delete. Bentar. Nah, oke. Nah, saya lihat itu. Nah, itu contoh SQL query. Ya, Adobe database tadi apa? Adobe database, nama database-nya apa? Saya udah lihat nih. Nah, ini sekarang data siswa. Ya. Coba saya mau tampilkan select, bisa udah di database siswa kan? Select bintang data siswa. Oke. Bintang. Saya harus kan table. Sebentar, kayaknya ada yang salah deh ini. Sedang betul kan? Saya agak lupa pemain database ini. Bentar ya. Hampir sama sih SQL maupun SQL.
Ini kalau mau create user, ini mau grant permission. Ini mau create database. Ini tadi mau drop. Tadi saya lakukan. Ini kalau mau delete user atau mau create user juga bisa. Langsung tanya create user. Username-nya apa. Ini kalau kita mau connect ke dalam sebuah database. Ya. Jadi misalnya kita mau connect ke database itu bisa juga di password, bisa juga enggak. Ya, basicnya dia di password. Enggak di password sih. Open aja. Oke. Nah, ini webnya nih dari MySQL ya. Yang ini. Ini saya kasih linknya sebentar. Nah, itu dia. Itu saya rasa semua detail di situ. Ada instalasi MySQL, insert juga ada, atau ada SQL injection juga ada, import export juga ada. Ini connection dari database juga ada. Join juga ada. Yang bisa coba aja langsung ya. Sekarang udah install SMPP kan, langsung coba-coba aja. Kalau mau belajar tentang database. Nanti ada perkuliahan sendiri basis data. Di semester berapa ya? Sebentar. Kalau nggak salah di semester. Nah di sana nanti kalian akan belajar detail sih. Sebentar ya. Semester 6 kalau nggak salah. Oh, teknik basis data. Oh, di semester 4 nih. Saya nggak tahu ini kelas kalian apa enggak ini. Nih, harusnya kalian udah belajar ini di semester ini juga. Teknik basis data. Bukan Pak, itu bukan sistem informasi. Bukan masih ya. Belum dapat ini ya, materi ini ya. Belum Pak. Nanti juga dapat berarti. Saya nggak tahu juga kalian dapatnya di semester berapa. Yang pasti harusnya pasti dapat teknik basis data. Waktu semester 2 dan 3 pernah apa dapat basis data? Oke. Jadi saya nggak usah jelasin lebih detail ya. Tapi kalau mau belajar silakan. Nah, minggu depan nanti selanjutnya itu bentar. Ada tugas ya. Oh, ya. Ini di Mivo itu salah satu aplikasi CS ya. Apa namanya? CS itu buat desain. Udah saya lupa lagi itu apa. Namanya bukan ini aja, dia contohnya WordPress, aplikasi-aplikasi pembuatan web, tapi modul-modul webnya udah ada. Minggu depan aja.
Oke deh, saya nggak ada lagi yang mau saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, monggo. Ini udah ada. Kenapa? Tidak Ya, ada. oh tidak ada. Oke, udah kalau nggak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan minggu ini. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat menikmati makan siangnya. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.